Kalau bicara Bapak itu urusan dunia aja, Pak. Ya. Kalau Bapak mau hebat, Bapak ikutin apa kata Yesus. Kasihilah musuhmu. Itu adalah Lah, saya kan pastor, Pak. Ya nggak apa-apa, Bapak harus belajar itu. Berarti kan iya, saya kan mengasihi, Pak. Ya Bapak mengasihi, tapi Bapak masih minta-minta orang suruh minta maaf buat apa? Bukan, Pak. Saya tidak menyuruh Indonesia minta maaf sama saya, Pak. Terus? Iya. Kalau saya nggak mengasihi, saya nggak kasih makan orang Indonesia dong, Pak. Malu, saya ini buronan negara Indonesia loh, Pak. Betul, jadi gini Pak. Tiap malam saya kasih makan orang Indonesia, Pak. Betul, ini saya cuma kasih contoh buat Bapak doang. Buat semua orang Kristen yang orang minoritas yang merasa dijolimin, ya kan, ikutlah Yesus semuanya, kan selesai. Oh, saya yakin mereka memaafkan, Pak. Yang menjadi masalah adalah kalau Indonesia mau terlepas dari kutuk masa lalu, maka Indonesia harus minta maaf kepada rakyatnya, Pak. Bukan kepada saya, Pak. Bukan kepada orang, bukan orang Kristen negara minta maaf kepada orang Kristen, Pak. Pak, Bapak nggak mendengarkan sabda Yesus ya. Kasihlah musuhmu, titik. Itu aja cukup. Nah, kalau Bapak mau atur-atur masalah politik dicampur-campurnya nggak ada selesainya. Ya kan, kasihlah. Oh, ini bukan politik dong, Pak. Iya, makanya ini kan masalah Tuhan. Ini kan saya sebagai nabi, saya kan ngajarin sama pemerintah Indonesia. Hai pemerintah, ikutin ajaran di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, maka engkau akan disembuhkan. Itu kan kepada Tuhan, Pak, bukan kepada masyarakat Indonesia, bukan kepada masyarakat. Kita kepada Tuhan, akuilah dosamu. Emang kepada siapa? Kan kepada negara, saya kan nabi, Pak. Bapak jangan ngaku nabi juga, nggak ada gunanya juga. Kalau nggak boleh nabi, dong, Pak. Enggak. Kenapa? Ya, kan Bapak nggak bisa ngelarang saya. Bapak kan juga tahu hukumnya bahwa ngaku nabi kan tidak dilarang oleh hukum manapun di dunia ini. Sebentar. Yang melarang siapa, Pak? Siapa? Yang melarang itu. Bukan saya melarang, cuma itu tidak boleh. Bapak manusia, ya. Jadi begini, Pak. Sekarang saya ajarin Bapak ya, Pak. Saya kasih tahu rahasianya. Ini, Pak. Bapak nggak usah ngajarin saya, Pak. Nah, Bapak nggak usah ngajarin saya nggak mau diajarin Bapak kok. Saya udah punya pelajaran sendiri, buat apa Bapak ngajarin saya? Nah itu tadi, jadi ini Bapak kan tadi ngajarin saya kan juga nggak minta diajarin, toh? Bukan, karena Bapak kesombong. Kok kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Bentar, saya kan nggak minta diajarin, Bapak ngajarin saya. Sekarang saya kasih tahu Bapak, saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, saya nggak perlu diajarin, Pak. Nggak usah, Pak, nggak usah, percuma. Nggak usah dengerin. Jadi yang sombong yang mana? Ya saya yang sombong nggak apa-apa. Iya. Udah masuk ya? Ya. Bentar, saya cari nih. Oke, udah masuk ya. Pakai nama apa? Oh, there you go. Ya, ini udah masuk nih. Pakai nama? Kelihatan gondrongnya ini. Bener nama benernya nih. Oh iya ini. Oke. Cuma Shalom Pak Diolipa, Nabi Sableng terbaru zaman ini, pembongkar kasus Sambo. Wah, ini banyak yang ngefan sama Pak Diolipa nih, Pak. Nih lagi ditunggu tadi mereka semua sudah kejang-kejang semua nih. Nanyain Diolipanya kemana nih. Sebentar, saya kasih pin dulu ya. Iya, luar biasa nih. Silakan Pak Diolipa. Waduh. Mana mukanya nggak ada nih kita? Ada, sebentar. Saya lagi pin dulu, sebentar. Saya kasih pin yang punya saya. Oh, ada pin. Ada tuh kan. Ininya ada. Yang paling gondrong pokoknya. Nah, ada nih saya pin tuh. Nah, ya kan, udah dipin kan. Ing lakone teka. Ini dia nih. Ini ya saudara, yang ini orang ini nih yang berhasil mengungkap ya si Verdi Sambo ini bukan Kamarudin, saudara. Dari kemarin saya sudah bilang orang ini, saudara, yang berhasil mengungkap ya, hanya dengan nyanyian dan diajak doa sama hipnotis tentunya ya, langsung bocor semua kan. Nah itu saya bilang ini saking pinternya dipecat ya. Takut kebongkar semua yang lain-lainnya juga kan.
Makanya disingkirkan dulu sebelum rusak semua ini. Kalau diterusin bisa runyam. Nah, dengan disingkirkan jadi nggak terlalu runyam. Tapi hari ini kita nggak bicara itu ya. Hari ini kita mau membahas Nandar. Karena sudah terlalu banyak. Nah, kita cerita yang lain. Kita cerita Nandar aja. Itu. Tapi mungkin Pak Deolipa boleh cerita dulu Pak Deolipa. Asal usulnya sama Nandar ini kok bisa sampai benturan bagaimana Pak Deolipa? Ya, saya ngobrol nih. Iya, boleh ngobrol, boleh cerita, Saya boleh sih kan, ngoceh juga boleh. saya kan ini kan apa nggak pernah ngomongin agama sedunia ini kan. Karena dasarnya memang saya dari NU, ya NU, ya terus ya kita percaya Yesus lah ya. Jadi kita pun paham keluarga besar kita juga kan dari NU semua, dari Islam NU ya. Jadi kita nggak pernah itu mengotak-atik agama orang sama sekali di publik ya, kita nggak pernah. Jadi ya biasa-biasa aja. Tapi ketika kita sendiri yang nggak pernah bicara ini, terus nama kita dibawa-bawa, nama saya kan nama mahal. Coba cek sedunia ada nggak nama saya? Kan satu-satunya doang, Deoli Payumara, nggak ada lagi kan? Iya Pak, luar Coba aja biasa. sedunia. Ya. Jadi ketika nama saya diganggu, saya marah dong. Ketika saya marah, semua saya acak-acak begitu kan. Termasuk kalau udah menyinggung persoalan iman kan, saya kan paling marah. Jadi tentunya kemarahan saya tentunya terukur kan. Kan kita nggak boleh marah berapi-api, tapi marah secara berpikir. Karena kalau kita marah beneran juga nanti Tuhan marah kan begitu kan. Jadi kita marahnya marah bercanda begitu kan. Soalnya takut Tuhan marah kan. Jadi kita pura-pura aja marah. Nah, dalam posisi pura-pura marah ya sudah kita atur aja gimana yang baik di hukum Indonesia kan. Kita aturlah itu. Nah, salah satunya yang kena adalah si kawan kita ini, si Nandar. Kawan sendiri ini sebenarnya kan, kawan. Namanya kita dalam Tuhan kan bersaudara kan. Ya kan. Kalau dalamnya kan berteman. Betul kan? Ya, jadi ya kita bikin laporan polisi kan Nandar. Kok dilaporkannya berdasarkan apa Pak? Ya ada Penistaan agama atau pencemaran nama baik pribadi? Nah, kita pencemaran nama baik dong, kan nama kita yang di Saya kan ini nggak masuk ke baru wilayah dibener ini. Saya juga pengen tahu ini kasusnya apa. Kok aneh kan? Kita ini kan paling nggak gampang tersinggung kan? Ya, kalau bicara agama di Insta biasa-biasa aja lah, kan gitu kan. Tapi kalau nama saya dicemarkan, dijelek-jelekan, saya paling marah karena nama kita itu satu-satunya di dunia ini. Coba aja dicek. Buka di Google, Deoli Payumara yang keluar tampang kita kan, nggak ada yang lain gitu. Kecuali ada anak baru lahir dikasih nama Deoli Payumara, ya kan? Jadi karena nama kita lah kita marah, ya. Cuman tadi marahnya juga bercanda, nggak marah beneran. Tapi kalau hukumnya sih beneran gitu, ya. Oke. Apalagi pertanyaannya? Kok diem aja Pak? Oh, bukan, ini saya masih sekarang sudah jelas, jadinya langsung clear ini. Sebab heran buat saya kan Pak Deolipa ini kan nggak pernah urusan nama agama. Katanya ada berusaha memurtadkan si siapa itu si hantu atau si itu yang mukanya kayak hantu itu. Ya. Siapa sih namanya? Angel Lelga. Oh, ya. Saya selalu kepikiran cinta Laura terus soalnya Pak otaknya Pak. Angel Lelga. Angel, bukan Angel Lelga. Angel itu kan malaikat artinya kan. No, enggak. Maksudnya Pak Deolipa kan katanya berusaha memurtadkan Angel. Oh enggak, jadi begini. Angel ini kan kerjanya kan nipu orang aja terus. Aduh. Sana tipu, sini tipu kan begitu kan. Cantik-cantik. Jadi karena dia kerjanya, iya cantik-cantik nipu orang, mau pelorotin orang aja kita suruh dia, udahlah daripada lu juga pusing ya kan, kerja lu nipu orang, udahlah kembali kepada Tuhan. Maksud saya jangan lu dikuasain iblis. Kalau dikuasain iblis kerjanya nipu orang terus kan begitu. Kembalilah sekali sama Tuhan gitu. Kita nggak suruh orang balik lagi ke agama ini ya. Kristen kan bukan agama, Kristen kan bukan agama. Bukan. Kita nggak nyuruh orang suruh kemari, enggak. Kita cuma suruh lu nih udah berpuluh tahun, ya kan kerjanya ngikutin iblis aja, nipu orang sana, nipu orang sini. Ya sekali-sekali lah kembali kepada Tuhan kan begitu, supaya lu bertobat kan gitu. Itu maksudnya. Nggak ada maksud kita orang suruh pindah agama.
Gitu. Oh, jadi itu bukan disuruh pindah agama, tapi disuruh bertobat. Tapi Iya. ini Pak Diolipa bilang katanya ini, lu Apa? jadi pengkhianat Yesus nih sekarang. Iya, semua orang yang dikuasain oleh iblis kan pengkhianat Yesus. Ya Oh, kan? bukan karena dia jadi Islam ya, bukan ya? Ya bukan semua orang kalau Wah, dia ini anak dari digoreng-goreng nih sama channel-channel Islam nih. ya makanya biarin aja nggak apa-apa. Kalau yang Makanya saya heran sama Pak Diolipa ini. kalau ada yang cemarin nama saya aja dicemarin, saya laporin polisi kan gitu kan. Ya kan? Hmm. Gitu. Nama saya loh ya. Oh, jadi laporannya bukan penistaan agama ya? Nah, ada penistaan agama. Lapor saya kan apa, pencemaran nama baik. Nah, gitu kan. Gimana sih ini? Ini informasinya di channel-channel Islam, semua channel Islam ini dari si Nandar sampai itu si para ini beda-beda loh. Ngomongnya melaporkan penistaan agama, katanya diajak debat malah ngelaporin Makanya. polisi. Makanya kan korbannya Diolipa Imara. Ya nggak mungkin korbannya orang Islam. Korbannya saya Diolipa Imara, bukan siapa-siapa, karena nama saya dicemarkan. Begitu. Ngapain saya berdebat? Kalau saya berdebat juga habis semua itu. Kita bekas Islam kok, bekas Muslim. Kita tahu semua gimana. Oh iya, anu ya, Ya. keluarga masih Muslim semua ya? Ya iya dong. Ada yang Muslim, ada yang Kristen. Biasa Oh ya, aja. campur, maksudnya dari Iya. keluarga Muslim kan campur ya? Campur nama Indonesia, apalagi kita keluarga besar kita dari Jombang semua kan, kita Jombang Gus Dur. Nah, gitu. Oh gitu ceritanya. Ini Pak, ngomong-ngomong Pak Polzan pernah nista agama nggak nih? Kok ada laporan polisi? Ada nggak ya? Saya kalau dibilang menista agama, definisinya Indonesia saya bingung. Sebab kalau saya berkata, coba sekarang ya, kalau misalnya nih ya, misalnya nih, ini kita ceritalah, si Komarudin istrinya 10. Maka kita kan bilang Komarudin ini manusia cabul kan? Ya. Nah kalau kita bilang saksi Yehova tidak percaya Yesus itu adalah Allah, kita bilang saksi Yehova ini adalah sesat. Ya. Nah sekarang kalau saya bilang nabinya orang Islam ini isinya 23 dan dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah dan tidak disalib, nah, apalagi berkata bahwa di surga ada kawin mengawinkan, sedangkan Yesus berkata kamu sesat sebab di surga tidak ada kawin mengawinkan. Nah, jadi saya menista yang mana nih? Jadi saya bingung kan. Nah jadi yang sebetulnya nggak usah bingung-bingung Pak. Justru itu makanya Bapak nih. nggak usah bingung-bingung. Ya, biasa aja lah Pak di Indonesia ini kan Pak. Yang penting kan Bapak ada di ujung sana itu kan. Siapa yang menangkap Bapak itu? Gitu. Nah, masalahnya juga saya kan sudah warga negara Belanda. Ya nggak bisa ditangkap dong. Paspor saya paspor Belanda lah. Terus saya melanggar hukum Indonesianya di mana coba? Nggak bisa, nggak bisa. Di sini tidak ada undang-undang penistaan agama. Makanya itu. Jadi ya Bapak, ya mumpung Bapak, kalau Bapak di Indonesia juga Bapak saya laporkan, cuman karena Bapak jadi warga negara asing, saya nggak bisa laporkan Bapak dong kan begitu. Saya kan orangnya tegas, Bapak, saya harus laporkan, tapi Bapak udah jadi warga negara. Kalau saya gitu ngelaporkannya, pasalnya apa? Misalnya, ini soalnya selama ini belum ada yang membahas ngomong sama saya langsung begini lawyer ya, belum ada ya. Ini baru Pak Diolipa. Kalau saya ini kasus pelaporannya apa coba? Ya, mungkin melaporannya Bapak selingkuh sama cewek di sana kali. Nah, kalau itu bisa. Artinya bisa. Karena saya dulu nikahnya catatan sipil Indonesia kan. Makanya itu kan. Nah, di sana udah hilang lagi. Jadi Bapak selingkuh aja kerjanya. Oh gitu ya. Gitu. Tapi anak di mana-mana gitu ya. Iya, itu kan urusan manusia dengan manusia, Pak. Yang paling penting urusan manusia dengan Tuhan, kan gitu kan. Urusan manusia dengan Tuhan itu intinya kasih sayang. Kita ngikutin kehendak Tuhan. Kalau kita punya dosa masa lalu ya sudah, kita harus tanggung jawab, kan gitu kan, beres kan. Tapi kita upayakan jangan bikin dosa yang berat-berat. Ya manusia kan berdosa, dosa yang ringan-ringan aja, kan begitu kan. Itu juga kalau kita nggak sengaja. Tapi kalau kita paham lebih baik lagi ya jangan bikin dosa kan begitu kan. Ya. Mending bikin duit yang banyak, betul nggak? Ya. Wah ini saya punya banyak pertanyaan hilang semua gara-gara Pak Diolipa langsung bilang ini pelaporannya pencemaran nama saya bukan pencemaran agama. Wah ini saya jadi hilang semua, asumsi di kepala ini udah hilang semua. Nah cuma ada tadinya saya mau nanya, emang kalau penistaan agama itu apa yang mau dilaporin, siapa yang dinista, kok agama bisa dinista, kok Tuhan bisa dinista gitu loh. Saya juga bingung. Jadi kalau pencemaran namanya Pak Diolipa ya memang ya karena kan kita manusia ya kita harus jaga nama kita. Kalau Tuhan kan menjaga namanya sendiri kan. Betul. Tapi ini khalayak udah banyak ya supaya jangan didominasi saya terus nih. Karena sebenarnya ini permintaan dari netizen yang dari seluruh dunia ini ya, mulai dari
Ini Ketua Galarua nih, Ibu Ketua Galarua. Waduh, silakan. Apa tuh? Apa tuh Galarua nih? Galarua ini jaga Pancasila Samrut Katulistiwa. Ini jadi kita Waduh, perkumpulan sama untuk membela minoritas yang tertindas. ya. Kita tujuannya nanti endingnya mau class action buat semua tanggung jawab negara atas semua tindakan-tindakan kegagalan negara melindungi rakyatnya. Gavatar 3.000 orang diusir dari rumahnya, Ahmadiyah dibakar hidup-hidup, gereja dibakar, gereja dibom. Nah ini mana negara? Minta maaf sekali saja nggak pernah negara, kurang ajar nggak coba? Ya. Nah, kita mau minta negara minta maaf. Bukan cuma sama orang Ahmadiyah, sama Gavatar, sama orang Hindu, sama orang Lenteng, sama korban-korban PKI yang 3 juta dibunuh tanpa tahu apa-apa. Kalau yang terang memberontak jelas itu yang tangkap jelas ya kan. Ya. Tapi kan yang 3 juta ini siapa yang mau minta maaf? Siapa yang mau nanggung coba? Negara pernah nggak minta maaf? Nggak pernah. Justru ini tindakan kita di sana. Kapol, 3 juta apa? Ya. 3 juta orang kan dibantai kan? Oh, yang zaman PKI. Yang dituduh PKI tanpa pengadilan loh. Oh iya. Ya, itu. Tanpa pengadilan diciduk Betul. dari rumahnya ditembak loh. Betul. Ya itu. Kemudian kalau kita mau periksa orang-orangnya juga udah pada mati semua. Ya kan? Lah, Maksudnya pelaku-pelakunya juga, yang pelaku pembunuhnya udah pada mati semua, mau kita apain lagi? Ya sudah, negara minta maaf kan. Nah. Gus Dur dulu kan. Itu maksud saya. Karena begini, Belanda saja minta maaf loh. Iya, Jepang kan, minta maaf. Jerman waktu- minta maaf loh sama Betul. korban-korbannya nasi. Pak Polzang harusnya tahu, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden, dia udah minta maaf, ya kan, mewakili negara. Cari tahu itu, ada dia minta maaf dalam suatu televisi, dia minta maaf ya, mewakili negara, minta maaf kepada korban-korban PKI pada masa itu. Ya, kalau kita mau pakai hukum, udah nggak ketemu, orangnya udah pada mati, semuanya mati, Betul. baik pelaku maupun korban mati, gitu. Jadi ya sudahlah, kita sudahi aja itu, cuman itu menjadi catatan kelam sejarah kita yang harus kita pelajari supaya di masa depan nggak terulang lagi, kan gitu. Apa? Nah, Gus Dur itu Kenapa diem? yang Gus Dur ini permintaan maafnya kan tidak diofisialkan, Pak. Tetapi dia secara pribadi, Pak. Tidak. Justru yang kita minta ini kan negara, Pak, atas nama negara. Itu walaupun secara pribadi dia pada saat itu mewakili negara. Dia kan sudah jadi putra negara. Ya, Betul. kan? Kalau Gus Dur saya percaya, Pak. Ya, Gus Dur pun kita anggap santo, Pak. Di Iya. grup ini, di rombongan Nabi ini, Gus Dur kita anggap santo, dan bahkan saya dapat penglihatan Gus Dur ada di sorga sedang petak umpet sama Tuhan Yesus, Pak. Betul. Jadi begini, ketika kita sedang menganggap Gus Dur sebagai guru bangsa, betul Ya. kan? Ya. Ketika kita sudah menganggap guru bangsa, ketika dia minta maaf sebagai guru bangsa, ya sudah selesai. Kita tinggal rela, ikhlas, ya sudah, kita juga saling memaafkan, kita terima permintaan maafnya, kita juga memaafkan, kan begitu, ya kan? Terus yang mau dicari mana lagi, kan gitu kan? Orang yang sekarang juga, Jokowi juga lahir tahun itu dia masih kecil, belum ngerti PKI, Ya. ya kan? Tapi waktu Jokowi diwacanakan minta maaf tentang korban PKI, geger ya Pak kemarin ya Pak? Ya ndak usah lagi berulang-ulang minta maaf, jadi bodoh nanti kita. Coba nanti kita cari ya Pak, sebab waktu itu saya cari nggak ketemu loh Pak. Saya pernah dengar Gus Dur minta maaf, tapi waktu itu saya cari di linknya itu nggak ketemu Pak. Nggak harus ada di link Pak, kan kita mengingat, ya kan? Dulu Gus Dur udah minta maaf, ada. Kan zaman dulu juga, waktu zaman Gus Dur kan YouTube juga belum ada. Ya kan? Ya kan? Ya makanya televisi juga kadang-kadang juga ngumpetin cerita, tapi wah kan, ini bagus ini ya. Nah ini makanya ini bagus ini ya. Ini kita cari ya. Ini buat Galarua juga, ini bagus ya. Untuk yang PKI sekarang tinggal bagaimana korban-korban minoritas yang lain yang ini belum ada minta maafnya ya kan dari presiden manapun kan. Sebenarnya begini, ya maaf nggak minta maaf, kita nggak harus pikiran yang memaafkan itu, nggak ada gunanya juga orang minta maaf sama kita. Kita ini yang harus memaafkan orang lain yang berbuat salah sama kita. Itu kata Yesus kan. Ngapain kita nunggu orang lain minta maaf sama kita? Buat apaan juga? Orang Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Udah selesai. Itu udah selesai. Ngapain kita pusing-pusing? Oh bukan Pak.
Permintaan maaf itu bukan kita menuntut mereka minta maaf, Pak. Jadi, Tetapi permintaan maaf itu yang akan menghapuskan hutang darah, Pak. Jadi kita Nah. tidak menuntut. Coba lihat ya. jangan begitu. Kenapa Belanda, Sebentar. kenapa Belanda negara yang kenapa bisa maju padahal Belanda banyak salah sama Indonesia. Kenapa Jerman yang begitu kejamnya sama orang Yahudi bisa maju? Kenapa Jepang yang katanya jahat bisa maju? Apakah Oke. Indonesia yang disolimi malah nggak maju-maju? Karena Indonesia nggak pernah minta maaf sama rakyatnya, sementara negara-negara ini kalau bersalah mereka minta maaf. Mengapa? Karena di dalam permintaan maaf itu ada rekonsiliasi yang Sebentar. akan menghapuskan Iya, semua saya boleh bicara? kutub masa lalu. Saya boleh Ya bicara? lanjut. Saya boleh bicara? Bapak itu urusan dunia aja, Pak. Ya. Kalau Bapak mau hebat, Bapak ikutin apa kata Yesus. Kasihilah musuhmu. Itu adalah Lah, saya kan intinya. pastor, Pak. Ya nggak apa-apa, Bapak harus belajar itu. Berarti kan Bapak Iya, masih saya kan urusan mengasihi, dunia. Pak. Ya Bapak mengasihi, tapi Bapak masih minta-minta orang suruh minta maaf buat Oh, apa? bukan, Pak. Saya tidak menyuruh Indonesia minta maaf sama saya, Pak. Terus? Iya. Ya, Kalau saya nggak terus. mengasihi, saya nggak kasih makan orang Indonesia dong, Pak. Betul. Kalau saya ini buronan negara Indonesia loh, Pak. Betul. Jadi gini, Nah, Pak. tiap malam ya. saya kasih makan orang Indonesia, Pak. Betul. Ini saya cuma kasih contoh buat Bapak doang. Heeh. Buat semua orang Kristen yang orang minoritas yang merasa dijolimin, ya kan? Ikutlah Yesus semuanya. Kan selesai. Oh, saya yakin mereka memaafkan, Pak. Yang menjadi sudah. masalah adalah Hah? kalau Indonesia mau terlepas dari kutuk masa lalu, maka Indonesia Sebentar. harus minta maaf kepada rakyatnya, Pak. Bukan kepada saya, Pak. Bukan kepada orang, Ya. bukan orang Kristen minta negara minta maaf Pak. kepada orang Kristen, Pak. Bapak nggak mendengarkan sabda Yesus ya. Kasihlah musuhmu, titik. Itu aja cukup. Nah, kalau Bapak mau atur-atur masalah politik dicampur-campurnya nggak ada selesainya. Ya kan, Oh, kasihlah ini bukan musuhmu. politik dong, Pak. Iya, makanya ini kan masalah ketuhanan. Ini kan saya sebagai nabi, saya kan ngajarin sama pemerintah Indonesia. Iya, Hai Pak. pemerintah, ikutin Sebentar, Pak. ajaran di dalam Alkitab. Pak. Akuilah dosamu, maka engkau Iya. akan disembuhkan. Itu kan kepada Tuhan, Pak, bukan kepada masyarakat Indonesia, bukan Loh. kepada masyarakat. Kita Bukan. kepada Tuhan, akuilah dosamu. Emang kepada siapa? Kan Bapak kepada gimana, negara, saya kan nabi, Pak. Tidak. Bapak jangan ngaku nabi juga, nggak ada gunanya juga. Kalau Nggak mau boleh nabi, dong, Pak. Enggak. Kenapa? Ya, sebentar. Nggak boleh, kan Pak. Bapak nggak bisa ngelarang saya. Bapak kan juga tahu hukumnya bahwa Betul, ngaku betul. nabi kan tidak dilarang oleh hukum manapun di dunia ini. Betul. Tapi nabi kan itu harus ada orang yang mengakui dia nabi. Saya nggak ngakuin Bapak nabi kok. Nah, yang lain ngakuin, Pak. Silakan aja, bodoh aja. Nah, iya, Nabi. makanya. Yang lain kan mengakui, Bapak kan nggak apa-apa. Saya kan juga nggak marah kan, nggak Iya, riakin nabi kan. Begini, Tapi Pak, sebagai Bapak, nabi, saya kan merasa Pak. saya nabi, Pak, ya kan? itu perasaan Jadi saya Bapak. memberikan suara kenabian sesuai di dalam Alkitab. Akuilah dosamu, ya, maka yang menyembuhkan segala sakitmu. Nah, itu kan firman Tuhan, Pak. Ini Pak, dalam nama Tuhan Yesus saya tengking roh kesombongan dalam diri Bapak. Amin. Roh kesombongan masih ada dalam diri Bapak. Nah, kalau masalah kesombongan apa nggak sombong itu relatif, Pak. Nah, Pak, Kalau misalnya Bapak ini- nengking saya, Bapak harusnya nengking juga sama nabi-nabi yang lain yang ada di Alkitab, iya, Pak. nggak apa-apa, saya tengking. Iya. Bebas saja. Iya. Heeh. Jadi gini, Pak Paulsang, Bapak itu masih ada roh sombong dan egosentris. Egosentris itu, saya ilmu psikologi ya Pak ya, kejiwaan Bapak. Ya, boleh, itu, Pak, boleh, Pak. Ya, pakai ilmu jiwa saya udah bisa baca. Iya, boleh, Pak. Kejiwaan Boleh dong, Bapak Pak. Itu ya, biar saya ngomong dulu. Kejiwaan Bapak itu ya, saya sebenarnya nggak boleh buka ini. Bapak terlalu grandiosity, merasa besar sendiri, merasa hebat sendiri, dan bisa mengatakan apa saja. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Bapak, Yang larang jangan siapa, Pak? sekali-kali- Ya, tidak boleh, Pak, dalam hubungan antar manusia. Kecuali Sebentar, Bapak sebentar. punya- Yang melarang siapa, Pak? Siapa? Yang melarang itu. Bukan saya melarang, cuman itu tidak boleh. Bapak, hubungan Nah. antar manusia, ya, tidak Jadi boleh begini, begitu. Pak. Sekarang Ya. saya ajarin Bapak ya, Pak. Saya Nah, kasih nggak usah, tahu Bapak. rahasianya. Nah, nggak usah. Ini, Pak. Bapak nggak usah Ini. ngajarin saya, Pak. Nah, Nah, Bapak Begini, nggak usah ngajarin begini. saya nggak mau diajarin Bapak. Saya udah punya pelajaran sendiri, buat apa Bapak ngajarin saya? nah, Nah, itu Apalagi tadi. Bapak mau Jadi, ngajarin saya. ini Nah. Bapak kan tadi Saya ngajarin saya. Saya kan Nah, juga nggak iya. minta diajarin, toh. Bukan, karena Bapak Iya, toh? merasa sombong. Roh kesombongan itu ada dalam diri Bapak. Bentar. Saya kan nggak minta Ya. diajarin. Bapak ngajarin Iya, saya. tapi Bapak, iya kan? Sekarang saya kasih tahu Bapak, saya ajarin Bapak rahasianya. Nggak ada, Iya saya kan? nggak perlu diajarin Pak. Nggak usah Pak, nggak usah, percuma. Nggak usah dengerin. Jadi yang sombong yang mana?
Ya saya yang sombong nggak apa-apa. Saya boleh sombong, Iya, dong. iya, Karena yang sombong. iya, begitu Makanya kan? itu, Iya. saya sombong. Kalau Nah, saya pengakuan itu wajarnya penting, sombong. Pak. Karena Ya dengan bebas aja. pengakuan kita akan bisa Kenapa berubah. saya sombong? Ya kan? Karena saya pengikut Yesus sejati. Karena saya rendah hati. Karena saya rendah hati, saya boleh sombong di dalam nama Yesus. Amin. Bapak sombongnya Ayatnya Bapak nggak sombong diri ada, Bapak Pak. sendiri aja sih. Sebentar. Ayatnya nggak ada loh, Memang Pak. nggak ada. Emang nggak perlu pakai ayat kalau begitu. Roh Tuhan yang bekerja. Loh. Ngapain perlu pakai ayat? Kalau Bapak nggak dijalani juga, Bapak selalu pakai ayat. Ngapain pakai ayat? Pakai roh Kita Tuhan. harus sesuai dengan yang di Alkitab, Pak. Kalau Ya, misalnya semua orang Pak. punya jalan sendiri-sendiri, Ya, nanti kita bebas. bertengkar semua, Pak. Dasarnya nggak ada. Bebas. Seperti Bebas. orang pakai hukum. Hukumnya mana dasarnya? Ya kan, kasusnya nih. Makanya saya nanya, hukumnya apa dasarnya? Bapak punya dasar. Semua orang punya hukumnya Pak. mana? Oh, hukumnya pakai perasaan. Pak. Nggak bisa dong, Pak. Bapak kan Pak. lawyer, Bapak kan tahu, Pak. Semua harus ada dasar hukumnya. Pak, itu Tinggal hukum Bapak dunia. berpijak di mana. Iya toh? Itu kan hukum dunia. Tahu kan bahwasanya kalau roh Allah ada di dalamku, maka semua terjadilah. Roh Allah. Jadi kita nggak perlu ayat. Kalau kita udah jelas mah, kalau kita roh Tuhan turun ke kita, Roh Kudus turun ke kita. Nanti maka semua orang berbeda. akan mengikuti Itu semuanya yang sendiri, penting. Pak. Semua orang nggak pakai ayat, Ya, semua jalan bebas, sendiri-sendiri. bebas. Tuntunannya kita kan Bapak dari juga Alkitab. suka. Bebas aja. Kalau saya nggak perlu juga yang begitu-begitu. Yang penting saya roh Tuhan ada di saya hidup dalam kehendak Tuhan selesai, titik. Ngapain saya baca Alkitab tiap hari juga buat apa? Bodoh saya nanti. Apalagi? Bodoh nggak saya Ya, kalau saya baca Bapak, Alkitab? nah itu salahnya di situ, Pak. Ya, jika salah, Pak. Siapa yang bilang salah? Bapak Salahnya bilang di saya salah. situ, Pak. Ya itu Bapak yang Salahnya bilang di salah. situ. Saya nggak salah kok. Biasa. Karena nanti orang-orang akan bertindak Pak, sesuai dengan Pak, jalannya sendiri, Pak. Sebentar, Pak. Semua pendeta ngaku-ngaku itu kayak Gilbert ngaku-ngaku roh Tuhan Dibiarin Allah ada aja, padanya, si dibiarin aja. anaknya Gilbert ngaku-ngaku Tuhan Allah roh Biarin Tuhan Allah aja. padanya, dia Biarin malah aja. akhirnya kerukin Biarin aja. duitnya jemaat, ya Pak. Ya biarin aja. Biarin aja, Pak. Nah itu ada kan semua orang jalannya Biarin sendiri-sendiri karena nggak ada Iya. ayatnya. Biarin aja karena surga masing-masing, Pak. Emang Bapak mau ngatur saya masuk surga masuk neraka? Enggak kan? Emang Bapak Oh kita nggak ngatur Pak, kita ngasih tahu Pak. Makanya ada 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis supaya kamu tidak sombong. Ayatnya jelas Pak, tertulis Pak 1 Korintus 4 ayat 6. Pak, saya nggak mau bicara ayat. Buat apa saya berdebat buat bicara ayat? Saya cuma bicara roh Tuhan. Ngapain saya ayat? Saya udah tiap hari makan ayat. Ngapain Bapak ngajarin saya? Nah, kalau aja, bicara roh saya. Tuhan, ya kalau Nah. bicara roh Tuhan, semua orang punya klaim sendiri ngaku-ngaku roh Tuhan. Ya, bebas Yang aja. sandalawas pun ngaku-ngaku roh aja. Tuhan. Bebas aja. Bebas Nah, aja kalau saya. memang bebas, Pak. Cuman Nih, kalau minum. saya Pak, lebih minum memilih dulu. untuk berdasarkan yang Minum dulu, tertulis. Kalau Pak Diolipa minum tidak dulu, berdasarkan Pak. yang tertulis, nggak masalah. Pak. Saya juga nggak keberatan. Pak. Kan kita Minum bebas aja. memilih, toh. Minum dulu aja, Pak. Minum dulu santai, Ya. santai. Mungkin Santai. Oh enggak, kita memang santai. Kita memang sedang menguji nih, seberapa konsistensinya Diolipa melawan si Nandar ini kan. Makanya saya tadi bilang kan, ini kita semua fansnya Pak Diolipa, tenang Pak. Jadi kita bukan lagi menyerang Diolipa, kita menguji seberapa kan Diolipa kan sering mengaku paling cerdas di dunia kan. Betul. Justru kita ini menguji kecerdasan Diolipa, ya toh? Nggak perlu menguji, Pak. Nggak perlu menguji. Lihat aja apa yang saya kerjakan. Nggak perlu diuji saya ini. Saya ini udah 25 tahun hidup dalam kesengsaraan dunia. Nggak perlu Bapak uji saya lagi. Ya, lihat aja apa yang saya kerjakan. Itulah bukti yang saya kerjakan. Ngapain diuji? Emang saya harus ujian lagi? Ngapain saya ujian lagi? Bukan. Beda. Makanya, ujian dengan tes beda. Ini bukan Ya, tes, Pak. sama Kalau aja, tes Pak. itu kan sama aja. Bapak mau nguji saya? Buat apa Bapak nguji saya? Oh, saya juga nggak punya kepentingan sama Bapak. Ya? oh nggak ada kepentingannya. Ada Bukan. kepentingannya ngapain Bapak uji saya? Saya aja nggak menguji Bapak. Bapak mau uji saya buat apaan? Nggak ada gunanya, Pak. Ya. Oh berarti kita nggak boleh menguji dong ini namanya ya? Ya nggak boleh Pak, sama-sama. Nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Ngapain Nggak Bapak boleh uji ya? saya? Ngapain nggak Oke. boleh? Biasa aja lah kita. Pak, hidup itu yang Tapi pertama. kalau ditanya boleh nggak kalau ditanya? Kalau boleh boleh tanya aja, cuman Bapak jangan ngatur, jangan ngajarin, ya kan? Oh. Saya juga menjawab ya. Paham ya Pak ya? Iya. Saya kasih tahu, hiduplah dalam kerendahan hati,
tidak boleh sombong, kerjakanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan, biarkanlah roh Tuhan bekerja. Yang Dan boleh sombong hanya Diolipa saja ya Pak? Ya, karena saya sih biasa sombong karena dalam roh Tuhan. Dalam Oh. dalam kerenahan. Kalau saya nggak di dalam roh Tuhan Pak Didong Pak. Ya, terserah Bapak, pikiran aja sendiri. Saya nggak Loh, mau gitu. tadi kan saya kan boleh nanya dong Pak. Ya boleh-boleh aja kalau nanya. Boleh Ya dong, kan? saya kan nanya. Kalau gitu Oh. saya kan nggak di dalam roh Tuhan. Boleh. Bentar. Iya. Bentar. Kan saya tadi bilang Bapak boleh nanya. sombong, Bentar, soalnya Bapak. Diolipa sombongnya di dalam Tuhan. Nah, Bentar. sekarang saya kan juga sombongnya di dalam Tuhan, Pak. Ya makanya bukan cuma begini. Kan kita juga kan Yang membedakan saya dengan Bapak apa, Pak? Makanya saya ngasih pengetahuan kepada Bapak ya. Saya kan nggak perlu dikasih tahu, Pak. Saya kan saya udah tahu, Ya saya sudah. nabi, Pak. Kalau sudah begitu kita mending ngomongin burung beo aja sama burung putut. Betul. Ngomongin burung lebih enak kan? Mendingan kita ngomong Sana, burungnya, kan Bapak kita tahu nggak? ngomong burung, kita ngomong Ya. burung-burung yang sedang berterbangan. Betul. Kan lebih enak ngomongin burung. Pak, mari. Iya. Pak, mari kita kembali. Kita kan Nggak apa-apa, ini kan seru ini justru lagi seru ini. Justru kita kan melihat bagaimana kiprahnya Diolipa ini kan di dalam pemahaman spiritual ini luar biasa sekali kan. Ya. Wah, ini baru ada nih orang yang berani mengkritik tampak muka Nabi ke-26 ini baru ada di seorang Diolipa ini. Ya kan, dengan terang-terangan ini. Yang lainnya semua nggak ada yang berani tampak muka. Kalau ngeritik saya, ini baru Diolipa nih yang berani mengkritik saya terang-terangan tampak muka. Jadi saya harus menghargai, ya kan. Kalau enggak, ya kan yang lain kan semua pada nggak tampak muka kan. Nah, ini hebat ini. Berani ini punya nyali ini, luar biasa ini. Makanya sekarang kita ngomongin burung aja, ya kan? Ya, kita ngomongin burung. Satu, di rumah kita Bapak ngomongin ada- burungnya Nandar dulu, Pak. Ya, suka-suka ya. Kita ngomongin burungnya Nandar dulu, ya. Gini. Jadi burungnya Nandar ini nista sekali ya Pak, karena telah menistakan burungnya Diolipa. Nah ini harus kita garap. Tapi saya dukung Pak. Tadi saya sudah bilang teman-teman, yuk yang setuju dengan perjuangannya Diolipa, karena Nandar ini memang banyak meresahkan orang-orang Kristen yang lain. Ya, sekalipun mereka sudah mengampuni, tetapi cara-caranya Nandar ya yang licik dengan mendekati orang-orang yang lemah imannya itu memang meresahkan. Dan saya bilang, kenapa Nandar nggak berani masuk ke sini ya, tampak muka ya. Selama ini kan, nggak berani dia sama saya Pak. Karena dia tahu dia pasti akan dipermalukan di sini kan. Padahal kita nggak pernah mempermalukan orang, tetapi orang akan malu sendiri ya. Ya. Nah itu pertanyaan saya, malah ngajak seorang Diolipa debat ya kan. Nah sekarang kalau Diolipa ini adalah orang yang sombong di dalam Tuhan, ya kan, dan saya yakin si Nandar ini akan malah nantang balik ya. Kemarin laporan polisi itu malah nantang balik ya. Enggak, tadi Nandar WA saya, ya kan? Masih nantang-nantang. Saya bilang, Nandar, saya ini orang intelijen. Mana percaya saya Bapak orang intelijen? Buktikan saya ada di mana. Saya kirim dong lokasi dia kan, dia tinggal, dia kaget. Habis itu berhenti dia itu ngilang. Di Indramayu betul ya Pak? Enggak dong, itu di Bintaro sana. Oh bukan di Indramayu, Yudi Mulyana kemarin almarhum bilang di Indramayu rumahnya Nandar. Nah, ada. Oh, di Iya, Bintaro ada ya? itu, di Bintaro, orang kamu ke sana, Tangerang Bintaro sana. Nah, makanya sekarang dia juga pasti juga udah di link-link saya yang jelek saya juga udah dicabut-cabutin sama dia, udah nggak ada tuh dua. Tapi yang nantang itu 3 video itu yang Nah, nantang itu masih ini sekali Pak. Malah dia ngancam katanya akan laporkan polisi YouTuber Kristen yang lain Pak. ya biarin aja kan dia masuk bui duluan, santai aja. Gitu. Tapi sebetulnya kalau dia masukin juga nggak apa-apa sih Pak. Kalau dia mau ngelapor. Tapi biasanya memang kalau orang-orang ini ngelaporin polisi sambil cari duit Pak. Buat dia, ya transfer ke saya ya. Ya biasanya gitu Pak. Ya. Oke. Nggak tahu saya. Nggak tahu Tapi saya. sebentar. Pokoknya- Ini kita lanjutkan dari Ibu Lisoy dulu ya, Ketua Galarwa dulu nih.